tajam kalian semua kepada kami. Bapak Ibu sekalian, kami mohon, tolonglah undang-undang kami untuk tidak dihapus. Boleh Bapak Ibu sekalian memperbaiki semuanya, tapi tidak dengan serta-merta untuk kepentingan perorangan. Lihat, masyarakat Indonesia belum selamanya sejahtera. Masih banyak rakyat Indonesia yang miskin. Tidak mesti Bapak dan Ibu mempermasalahkan kami sebagai organisasi profesi. Tapi lihat, di sana banyak pustu-pustu yang masih seperti kandang kambing, masih di dalam pos-pos. Apa Bapak Ibu semua memperhatikan itu? Tidak. Sahabat Siliwangi 1922, Selasa siang, tanggal 11 Juli tahun 2023, digelar rapat paripurna DPR, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang kesehatan. Sahabat Siliwangi 1922, DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan rancangan undang-undang RUU Kesehatan. Sebanyak 105 dari 575 anggota Dewan menghadiri rapat paripurna secara fisik. Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Puan membacakan pada permulaan rapat paripurna ini, melibatkan sebanyak 302 dari 575 anggota Dewan. Angka keterlibatan rapat didapat dari jumlah 105 anggota Dewan hadir secara fisik, dan izin sebanyak 197 anggota. Saat itu Ketua DPR, Puan Maharani, tidak membacakan kehadiran anggota yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada kesempatan ini telah ditandatangani oleh 105 orang, izin 197, dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-29 masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 hari Selasa 11 Juli 2023 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sahabat Siliwangi 1922, dalam pengambilan keputusan itu, hanya fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS yang menolak membawa RUU Kesehatan ke rapat paripurna. Sementara fraksi lainnya setuju. Adapun fraksi Nasdem dan fraksi PKB setuju dengan catatan. Partai Demokrat memahami jika ada keinginan untuk menggalakkan investasi di sektor kesehatan demi kepentingan ekonomi kita, namun jika sebuah undang-undang dan kebijakan kesehatan terlalu berorientasi kepada investasi dan bisnis, tentulah tidak baik. Ketiga, fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa pembentukan undang-undang harus sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Fraksi Partai Demokrat menilai selama proses penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan kurang memberikan ruang dan waktu pembahasan yang cukup panjang sehingga terkesan sangat terburu-buru. Jika ruang dan waktu dibuka lebih panjang lagi, kami meyakini RUU ini dapat lebih komprehensif, holistik, berbobot, dan berkualitas. Pimpinan dan anggota DPR RI, para menteri beserta jajaran serta hadirin yang kami hormati, singkat kata berdasarkan catatan penting di atas dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa serta keberpihakan pada rakyat Indonesia, maka dengan ini fraksi Partai Demokrat menolak
rancangan undang-undang tentang kesehatan untuk disahkan menjadi undang-undang pada pembicaraan tingkat 2. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat, Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 11 Juli 2023, pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, nomor anggota A554 ditandatangani, Haji Marwan Cik Hasan, nomor anggota A535, sekretaris ditandatangani. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan bentuk preseden yang kurang baik bagi proses legislasi ke depan. Karena pembahasan yang terkesan tergesa-gesa ini juga mengakibatkan tidak tercapainya meaningful participation. Kedua, mempertimbangkan beberapa catatan dari Bappenas yang menyebutkan bahwa ada 9 dari 10 prioritas kesehatan yang tidak tercapai, termasuk angka stunting kita yang masih tinggi di angka 21%, angka kematian ibu dan bayi yang juga masih menjadi masalah nasional kita. Oleh karena itu, fraksi PKS berpendapat ditiadakannya pengaturan alokasi wajib anggaran mandatory spending kesehatan dalam RUU Kesehatan merupakan sebuah kemunduran bagi upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 1999, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sebelumnya mengatur alokasi dana kesehatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar masing-masing 5%. Kebutuhan dana kesehatan Indonesia sebagai negara berkembang justru meningkat dari waktu ke waktu karena semakin kompleksnya masalah kesehatan di masa mendatang. Fraksi PKS berpendapat bahwa mandatory spending penting untuk menyediakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan ketersediaan jumlah anggaran yang cukup. Dengan adanya mandatory spending, maka jaminan anggaran kesehatan dapat teralokasi secara adil dalam rangka menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, fraksi PKS memandang mandatory spending adalah ruh dan bagian terpenting dalam rancangan undang-undang kesehatan ini. Fraksi PKS menginginkan terwujudnya kerja murah, sehat murah bagi masyarakat Indonesia, sehingga aturan yang dihadirkan harus berpihak kepada masyarakat luas dan bukan kepada para pemilik modal. Negara harus bisa menjamin lapangan kerja yang tersedia secara luas bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, tenaga kesehatan dan tenaga medis Indonesia. Tentunya hilangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, baik itu karena masuknya tenaga kerja asing ataupun karena hilangnya aturan yang memperbolehkan sebuah pekerjaan, tentu tidak dapat diterima. Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami fraksi Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang kesehatan untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan sebagai ikhtiar, sebagai keberpihakan, dan sebagai komitmen untuk memastikan bahwa negara hadir menjamin pembangunan ketahanan kesehatan nasional kita setelah kita belajar selama 3 tahun menjalani masa pandemi COVID-19. Demikian pandangan fraksi ini kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin, kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua fraksi PKS Dr. Jazuli Juwaini MA ditandatangani dan juga Sekretaris fraksi PKS Ledia Hanifah Amalia ditandatangani. Terima kasih. Sahabat Siliwangi 1922, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Harif Fadilah mengatakan,
pihaknya akan mengambil langkah lanjutan setelah RUU Kesehatan resmi disahkan jadi undang-undang oleh DPR. Menurut Harif, ada sejumlah opsi sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan undang-undang ini, seperti mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan melakukan aksi mogok kerja nasional bersama lembaga profesi tenaga kesehatan lainnya. Sahabat Siliwangi 1922, tentu langkah-langkah berikutnya akan digerakkan setelah substansinya kami dapatkan secara pasti. Opsi yang realistis pasti akan kami tempuh dengan hukum, seperti judicial review, ungkap Harif. Lebih lanjut, Harif mengaku belum mendapatkan draft undang-undang tersebut. Jika sudah menemukan substansi dari Undang-Undang Kesehatan yang baru, pihaknya akan melakukan kajian. Siliwangi TV 1922 mengabarkan. Tidak, tapi malah kami yang kalian obrak-abrik. Masya Allah, coba lihat, Allah akan murka, Allah akan marah dengan itu semua. Lihat Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita terus berjuang teman-teman sekalian untuk mendepankan kesejahteraan kita. 1922 Pejuang Siliwangi, satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi.